Tolong baru kami naroon pa dari belakang masanya Pak. Teh, ahinai, teh, baca rokok, teh. Mang Mar, ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju kami Tuhan. Saat ini bencana banjir tengah melanda wilayah Sumatera Barat dengan kondisi terparah terjadi di Kabupaten Agam. Hujan deras yang terus mengguyur sejak beberapa waktu terakhir menyebabkan sungai meluap dan air dengan cepat merendam pemukiman warga. Di tengah kondisi ini, ancaman kesehatan mulai menjadi perhatian serius. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi yang paling beresiko dalam situasi darurat seperti ini. Sehubung dengan terjadinya bencana yang berdampak pada berbagai sektor, khususnya terhadap kondisi kesehatan masyarakat, maka diperlukan langkah penanganan yang cepat, terpadu, dan terkoordinasi. Oleh karena itu, akan segera dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penanggulangan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kepala BPBD Kabupaten Agam situasi saat ini di mana 500 lebih kakak terdampak dan 3 kelurahan itu terendam dan 2 orang dilaporkan hilang. Untuk status tanggap darurat itu yang dimana tanggap darurat telah saya tetapkan. Prioritas kita saat ini yaitu untuk yang pertama adalah mengevakuasi korban, yang kedua yaitu melakukan layanan kesehatan darurat, yang ketiga logistik, yang keempat itu pencarian korban hilang. Untuk selanjutnya saya buka forum koordinasi itu kepada Kepala Dinas Kesehatan, disilakan. Terima kasih Bu. Dari data awal diperkirakan penyakit paling tinggi yaitu ispa, diare, leptospirosis, dan penyakit kulit. Nah, tindakan kami yaitu mengaktifkan posko kesehatan di 2 titik pengungsian, yang mana kami mengarahkan puskesmas untuk melakukan screening kesehatan dan koordinasi dengan rumah sakit untuk mendistribusikan obat-obatan. Selanjutnya, petugas puskesmas sudah saya instruksikan untuk standby. Selanjutnya kepada petugas puskesmas, silakan Bu. Baik, kami dari tim puskesmas sudah menyiapkan berupa 3 tenaga medis dan juga 5 kader kesehatan. Selain itu, kami juga sudah menyiapkan obat-obatan esensial berupa ORS, antibiotik dan juga obat kulit, dan kami juga sudah menyiapkan alat kesehatan portabel dan juga tanduk. Selain itu, kami juga akan melakukan triage dan pemeriksaan kesehatan bagi pengungsi yang ada di sana nantinya. Kami juga akan melakukan imunisasi tetanus bagi pengungsi yang mungkin mengalami luka-luka, dan kami juga akan menurunkan tim penyuluhan untuk melakukan edukasi terhadap bagaimana cara mengelola air bersih, sanitasi, dan cara mengelola makanan kepada pengungsi nanti. Selain itu, kami juga akan mengarahkan tim surveillance untuk mendeteksi apakah ada penyakit menular yang terjadi di area tersebut. Dan jika terdapat kasus berat nantinya, kami juga sudah melakukan koordinasi terhadap pihak rumah sakit. Sekian penjelasan saya. Baik Bu, untuk RS Bakti Sehat siap menerima rujukan, kami telah membuka jalur hijau untuk korban bencana, menyiapkan 20 tempat tidur di IGD dan juga tim dokter spesialis on call yaitu bedah, anak dan juga penyakit dalam. Nah, untuk armada ambulans akan siaga untuk evakuasi medis. Lalu jika untuk korban yang hilang, jika ditemukan dalam keadaan kritis, silakan langsung hubungi hotline RS kami, akan dikoordinasikan juga dengan tim SAR nantinya. Sekian kembali. Baik, izin untuk sekalian, izin untuk kami dari tim Basarnas tentunya telah berkoordinasi juga dengan para perwakilan yang telah disampaikan tadi, dan juga kami sebenarnya telah mengaktifkan operasi SAR itu sejak jam 4 WIB tadi. Tentunya setelah itu kami juga telah menyiapkan alutnya. Itu yang pertama adalah sebanyak 3 buah LCR atau 3 perahu karet
Setelah itu ada 1 unit drone thermal untuk nantinya pemeriksaan pada data atau bagian-bagian yang ada di wilayah yang terdampak. Kami dari Basarnas itu mengejar golden time pada korban evakuasi yang nantinya akan kami selamatkan yang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Mungkin sekian dari laporan saya, dikembalikan. Baik, sektor rescue dan kesehatan itu sudah clear. Untuk Ibu tokoh masyarakat, bagaimana Ibu? Baik, izin Ibu dan rekan-rekan semua, saya perwakilan dari tokoh masyarakat selaku Ibu RT di sini. Saya izin melaporkan bahwa di daerah ini ada 127 keluarga, 23 balita, 3 ibu hamil, dan kebutuhan kami yang sangat mendesak saat ini adalah makanan, selimut, dan popok bayi. Saya juga sudah mengkoordinasikan warga untuk bergotong royong membersihkan lumpur di dapur umum, juga menjaga keamanan di pos pengungsian, dan membantu mengidentifikasi warga yang belum dievakuasi begitu Ibu. Sekian dari saya, dikembalikan. Baik, sebelumnya saya dari perwakilan PMI cabang juga setelah menyediakan bantuan berupa logistik dan tenaga, yang mana tim kami terdiri dari 20 orang yang sudah terlatih yang akan siap langsung turun ke lapangan, dan juga dari PMI juga menyediakan dapur umum, yang mana dapur umum ini akan dapat menyediakan 1000 porsi makanan per hari, dan juga untuk shelter atau hunian sementara juga akan kami sediakan yang terdiri dari tenda, matras, dan selimut, dan juga air bersih dengan mobil tangki kapasitas 5.000 liter. Mungkin hanya sekian dari PMI. Izin Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, saya dari tim peduli bencana. Nah, di sini kami dengan tim sudah menjalankan beberapa kegiatan di lapangan, yaitu di tempat bencana tersebut terjadi. Nah, di sini kami telah menjalankan, yaitu yang pertama pendataan digital, dan dimana itu tuh berbasis aplikasi Ibu. Yang di sini tuh kami sudah mendata beberapa korban yang terdampak. Nah, yang kedua itu kami sudah melakukan penggalangan dana publik, yang dimana sampai sekarang alhamdulillahnya sudah terkumpul sebanyak 50 juta Ibu. Di sini saya sertakan data-data yang sudah kami input dari korban tersebut, dapat dilihat Ibu. Sekian dari saya, dikembalikan. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam rapat kita kali ini. Untuk itu saya tetapkan prioritas 24 jam ke depan sektor kesehatan, yang dimana pos kesehatan aktif di 2 pengungsian, surveillance penyakit setiap 6 jam, distribusi air bersih dan vitamin. Untuk sektor evakuasi, di mana itu pencarian 2 korban hilang ongoing. Yang selanjutnya yaitu untuk sektor logistik, yang dimana dapur umum 3 kali makan sehari. Untuk koordinasi itu rapat update setiap 6 jam di setiap posko. Untuk tugas yaitu saya ingatkan kembali untuk prinsip kita, yaitu cepat, tepat, dan terkoordinasi. Bismillah, kita selamatkan saudara kita. Melalui koordinasi lintas sektor yang solid antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga penanggulangan bencana, serta seluruh elemen terkait, diharapkan setiap respon terhadap bencana dapat dilakukan dengan cepat, tanggap, dan terarah. Karena pada akhirnya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab bersama.